Kita kembali di dialog kabar petang masih bersama Mas Denny juga Mas Mamun Murad. Mas Mamun, ada 1x24 jam waktu yang diberikan oleh Mas Denny untuk permohonan maaf. Tulus, tidak ada embel-embel di belakangnya, tidak ada embel-embel jika terbukti harta kekayaan Mas Denny diberikan kepada Anda juga Mas Tri. Tulus sekali Mas. Tanggapannya Mas? Jadi begini, saya kan sudah memenuhi permintaan Mas Denny untuk meminta maaf gitu kan. Tadi lewat saya kirim SMS tadi ke Mas Denny, saya baru dapat nomor dari salah satu wartawan itu, saya kirim ada beberapa poin itu gitu kan. Tapi begini, itu permintaan maaf sudah saya sampaikan. Tapi kan kemudian memang di belakangnya kan ada beberapa hal yang itu sebenarnya sebagai penegasan akan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Denny sendiri itu kan, misalnya soal kalau memang itu pertemuan itu benar adanya saya mundur sebagai menteri. Ya, kan saya mempertanyakan, ya kalau kemudian itu benar nanti terjadi ada pertemuan itu ya mohon dengan sangat untuk mundur. Kemudian harta kekayaannya kalau benar pertemuan itu ada maka dikasihkan ke saya. Itu sebenarnya poinnya itu. Saya sudah menyampaikan maaf itu. Tapi kalau misalnya kemudian dianggap itu masih ada embel-embel itu, ya ini mungkin di forum inilah disaksikan oleh publik. Saya mohon maaf kepada Mas Denny dengan tulus gitu kan. Tapi dengan catatan begini Mas Denny, bahwa informasi itu tetap akan saya cari. Kalau dengan tulus tidak pakai tapi. Gitu. Oke. Tapi kan begini. Karena itu sudah merupakan fitnah yang mengganggu. Ya. Tapi begini, pertanyaan saya begini Mas Denny, kalau kemudian di kemudian hari ternyata data-data terkait dengan pertemuan itu ada seperti apa? Misalnya ada, gitu loh. Nggak akan kemudian ada, karena pertemuannya nggak ada. Nggak akan ada. Ya, Mas Denny, tadi Mas Mamun sudah meminta maaf di SMS, kemudian tadi pernyataan terbuka. Publik, ya, pernyataan terbuka. Ini apakah sudah cukup? Artinya sudah tidak ada lagi ultimatum atau batas waktu terhadap untuk segera dilaporkan begitu? Sudah clear gitu Mas? Mas, saya ini sedari awal disuruh orang langsung melaporkan, karena itu sudah jelas merupakan fitnah yang tidak betul gitu, mengada-ngada. Tapi saya masih memberi kesempatan ya untuk menunjukkan bahwa ini serius, waktunya tidak lama 1x24 jam. Betul saya menerima rilis yang disampaikan Pak Murad dan Pak Tri, tetapi ya tadi meminta maaf. Ada tetapinya, ada komanya. Tetapi kalau begini, tetapi kalau begitu. Sudahlah, pertemuan itu sampai kapanpun dicari buktinya nggak akan ada. Karena memang tidak ada pertemuan. Jadi saya menyayangkan keteledoran Pak Murad yang dengan gagah menyampaikan awalnya ada informasi sahih jam 2 siang. Kemudian diralat, ternyata jam 2 pagi. Ternyata yang ketemu begini begitu. Alangkah baiknya untuk satu informasi yang di-share kepada publik seluruh Indonesia di depan KPK untuk satu kasus korupsi yang menjadi perhatian, itu hati-hatilah. Jangan kemudian itu dengan mudah direduksi menjadi ini saya tabayun. Padahal saya, Mas Bambang, itu menyangkut kredibilitas tidak hanya kami pribadi, tapi juga lembaga KPK, lembaga kepresidenan. Demokrasi kita ini harus berkeadaban. Demokrasi kita tidak hanya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, tapi juga melarang kebebasan memfitnah. Jadi saya tetap memberikan kesempatan untuk meminta maaf secara tulus tanpa syarat apapun. Jadi tadi belum cukup ya Mas? Yang tadi belum cukup ya Mas di publik ini. Satu kalimat. Jika tidak, ya untuk pelajaran kita semua, biar dibuktikan oleh proses hukum di pengadilan. Biar saya laporkan kepada polisi. Rencana saya besok jam 11. Klarifikasinya memang tidak pernah ada pertemuan itu ya Mas? Sampai kapanpun buktinya nggak ada ya Mas Denny? Nggak ada pertemuan itu. Iya. Baik. Tanggapannya Mas Mamun? Mas Denny, mungkin ini perlu juga saya sampaikan juga ya. Oke, saya tadi sepakat bahwa demokrasi harus dibangun dengan peradaban, penuh dengan keadaban, kesopanan, kesantunan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf terkait dengan penanganan kasus Anas, saya tidak melihat sepenuhnya persoalan ini. Kalau misalnya bicara soal fitnah, Anas itu dulu dituduh menerima 100 miliar, kemudian turun 50 miliar, kemudian turun menjadi 2 miliar. Itu fitnah atau tidak gitu kan? Kalau kita mau fair juga KPK, gitu kan, prosesnya akan berjalan begitu. Ya kan kemarin kan Mas Bambang
Nah, ini biar clear juga. Kemarin kan Mas Bambang menuduh saya fitnah, gitu kan. Tapi institusi KPK juga menyampaikan fitnah juga terhadap Mas Anas juga. Baik, nanti jadi itu kalau bisa... biar fair itu ya mestinya akan dibuktikan nanti di pengadilan. Itu begitu, proses Mas Mamun. pengadilannya akan dibuktikan. Ya. Yang tadi yang kita akan tanyakan, Mas Denny, apakah tadi permohonan maaf dari Mas Mamun sudah cukupkah? Saya tadi sampaikan, Mas, bagi saya. Bahkan ada yang menyarankan saya nggak perlu meminta maaf, itu sudah jelas-jelas fitnah. Langsung saja laporkan polisi karena itu tidak benar. Tapi saya masih membuka ruang. Nah, ruang yang saya buka ini tidak diterima. Maksud saya begini, ya barangkali beliau mengatakan meminta maaf, tapi kan meminta maafnya tadi dengan syarat atau mungkin harus dengan khusus ya, Mas ya. Dengan nanti kalau ternyata begini, nanti kalau ternyata begitu. Bagi saya itu permintaan maaf yang tidak tulus. Baik. Padahal kami, tidak hanya saya pribadi, sekali lagi, saya, Mas Bambang Wijayanto, siapapun yang disebut di situ, lembaga KPK yang tidak kalah penting, lembaga kepresidenan yang juga harus kita jaga, dan yang paling penting sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, lebih anti korupsi, diganggu oleh hal-hal semacam ini, fitnah-fitnah semacam ini, yang dijadikan alasan untuk mangkir dari proses hukum. Ini yang paling mengganggu begitu. Mas Mamun, tadi sudah sampaikan sangat jelas begitu, bahwa tadi juga Anda sudah minta maaf, tapi tidak. Nah, itu tadi yang tidak tulus begitu ya? Maaf, itu yang tadi. Jangan ada embel-embel, Mas. Ya, saya klarifikasi sedikit soal fitnah itu tadi. Ini kan rangkaiannya juga selalu dikaitkan dengan persoalan Anas, gitu kan. Jadi ini yang saya kurang sepakat juga kalau kemudian terhadap yang lain kemudian dianggap fitnah, tapi terhadap seorang Anas itu kemudian tidak dianggap fitnah. Terus kemudian begini juga, apa yang kemudian tadi Mas Denny sampaikan, oke lah, saya bisa memahami itu kan, keinginan seperti itu, gitu kan. Tapi saya ingat ketika Rasul itu mau menentukan awal puasa atau awal Lebaran itu Badui hitam ketika kemudian disumpah bahwa dia melihat bulan, itu kemudian selesai bahwa itu Lebaran, gitu kan. Artinya apa? Bahwa saya ketika mendapat informasi seperti itu kan, saya mencoba kemudian ya apa ini benar atau tidak, gitu kan. Kalau kemudian ternyata Mas Denny, sebentar dulu, Mas Denny kemudian sebentar dulu Mas Denny. Ya, silakan. Mas Denny kemudian membantah bahwa pertemuan itu kemudian tidak terjadi, ya oke lah itu. Dan kemudian kalau Mas Denny misalnya tadi meminta saya memohon maaf yang tulus, ya nanti saya SMS secara pribadi ke Mas Denny. Saya kira itu. Ini bukan persoalan pribadi, Mas Murad. Karena Mas Murad sedari awal tidak menyampaikan itu secara pribadi kepada saya. Mas Murad menyampaikan ini kepada publik. Iya. Jadi makanya saya meminta permintaan maafnya secara terbuka dan secara tulus tanpa tadi syarat tadi. Yang pertama itu. Yang kedua, sekali lagi, kalau kita bicara kasus Pak Anas, ya ini proses hukumnya sedang berjalan, ya kan? Saya pikir kita serahkan kepada KPK. Dan pengadilan tipikor nanti yang memutuskan bagaimana sebenarnya. Terkait dengan saya, yang Bapak sampaikan, yang Bapak bilang tabayun itu, dari tadi Bapak sampaikan itu, faktanya tidak demikian sayangnya. Tabayun itu Bapak datang ke saya menanyakan, itu Bapak tidak lakukan. Tabayun itu ada membuka kemungkinan itu tidak benar, itu tidak Bapak sampaikan. Pak Murad, kalau Pak Murad dengarkan lagi, baca lagi apa yang Bapak sampaikan, Bapak mengatakan dengan wajah penuh keyakinan, saya punya informasi sahih. Artinya Bapak mengatakan informasi itu benar. Artinya Bapak menutup kemungkinan bahwa itu tidak benar. Bapak yang Bapak sampaikan ini menurut Undang-Undang KPK itu adalah tindak pidana, Pak. Ibarat kata Bapak sedang mengatakan Denny dan Bambang Wijayanto sedang melakukan tindak pidana. Denny dan Bambang Wijayanto, saya punya informasi sahih, sudah mencuri. Kemudian Bapak katakan sebenarnya saya mau tabayun loh. Ya nggak bisa dong, Pak. Ya. Bapak sudah melakukan fitnah. Dan sekarang Bapak tarik itu, saya menghargai, tapi katakan, oke, ternyata yang saya sampaikan itu salah, oke, yang ternyata saya sampaikan itu tidak benar, saya teledor, saya meminta maaf, saya tarik semua perkataan saya tanpa syarat. Itu yang lebih jelas begitu. Baik, Mas Mamun, tadi ya Mas ini menjelaskan kalau jangan lewat pribadi gitu, SMS dan lain-lain seperti Anda menyatakan di muka publik gitu ya.
Ya, saya pikirkan tadi saya sudah membuat permintaan maaf yang serius, gitu kan. Itu saya buat itu 1 jam, Mas Denny, gitu kan. Saya tadi di kampus itu saya buat 1 jam itu dengan bahasa yang saya olah-olah seperti apalah itu kan, biar pantas untuk seorang wakil menteri kira-kira seperti itu. Mas, gitu kan. tapi kemudian untuk Mas Murad ketahui ya, teman-teman wartawan yang tadi membaca itu mengatakan ini siaran persnya ini meminta maaf tapi belakang-belakangnya ngerjain tuh. Ada taraf gitu ya. Betul. Jadi kalau kata Mas 1 jam minta maaf Mas. Apa yang Mas sampaikan itu setelah meminta maaf ada angka 8, 9, 10-nya yang justru meminimal permintaan maaf. Mas ini kalau misalkan maaf loh, Mas. Betul. Saya Mas ini kalau misalkan sekarang nih di TV One Mas Mamun menyatakan akan meminta maaf secara tulus, apakah nantinya ini akan terus bergulir? Enggak, ini persoalan yang saya tidak ingin ini begini Mas, saya jawab ya. Saya tidak ingin persoalan ini mengalihkan isu utamanya. Betul. Isu utamanya adalah kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Ini persoalan yang kecil yang menjadi besar karena dia justru menjadi penghalang upaya untuk memperjelas kasus itu. Maka saya hanya ingin katakan, kalau Pak Murad, Pak Tri meminta maaf saja dengan tulus tanpa syarat dan lain-lain tadi, menarik semua ucapannya, ternyata itu dikatakan bahwa itu tidak benar karena memang tidak benar, saya tidak akan memperpanjang. Itu yang saya minta. Baik Mas Mamun, mungkin ingin sampaikan untuk Mas Denny. Terakhir Mas. Ya jadi begini, itu saya yang agak terganggu itu kemudian apa yang kemudian kemarin saya sampaikan kemudian menghalangi proses yang terkait dengan Mas Anas, terkait dengan penanganan kasus Mas Anas. Saya kira justru itu berlebihan, gitu kan. Apa yang saya sampaikan kemarin tidak ada hubungannya dengan itu, gitu kan. Jadi tidak bisa kemudian dianggap menghalang-halangi. Saya sangat mensupport, mendukung KPK. Saya potong Mas, maaf, karena Mas kemarin mengatakan saya tidak tahu isi pertemuannya apa, tetapi diadakan sehari sebelum pemanggilan Mas Anas. Bisa jadi berhubungan. Anda sendiri yang mengatakan kemarin bahwa pertemuan itu yang Anda share berhubungan dengan kasus Mas Anas. Jadi menurut saya tapi sudah kemudian Mas Denny, singkat saja Mas Mamun. Saya mencoba, singkat saja. Jadi begini, oke bahwa itu apa yang saya sampaikan seperti itu, tapi kemudian kalau dianggap menghalangi proses KPK terkait dalam menangani kasus Mas Anas, itu yang saya kira saya kurang sepakat, gitu kan. Begini, kan alasan Mas Anas mangkir dari panggilan KPK kan ada beberapa. Salah satunya kan karena pertemuan itu dijadikan alasan. Kan jelas dong bahwa pertemuan yang tidak sama sekali ada. Tidak. Oh, yang berita-beritanya jelas begitu. Mas Denny, saya tahu persis. Alasan Mas Anas tidak hadir itu karena di dalam sprindik atau surat yang sampai ke Durensawi itu ada proyek-proyek yang lainnya. Dan mohon maaf, itu atas nasihat dari itu atas nasihat dari Pak Buyung, Bang Buyung Nasution. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Itu tidak ada. Jadi kalaupun ada media yang menyampaikan itu, menurut saya tidak pas. Oke, yang terkait dengan maaf, nanti akan saya sampaikan Mas Denny. Baik, secara pribadi ya. Kemudian saya dianggap Ini masih ada waktu 1 kali 24 jam. Jangan secara sampai pribadi. Di publik Mas, karena sudah dilontarkan ke publik, ingin minta maaf juga melalui publik, begitu Mas Denny ya? Iya, ini bukan persoalan pribadi. Iya, baik. Ini sudah disampaikan di depan publik secara dengan gagah berani begitu. Saya minta juga disampaikan di depan publik. Dengan gagah berani juga begitu. Kita akan melihat 1 kali 24 jam ke depan. Pasti dilakukan di depan publik Mas Mamun. Terima kasih untuk waktunya Mas Mamun, juga Mas Denny untuk waktunya. Sudah ada di Dialog Kabar Petang. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih banyak Pak Mamun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi tampaknya belum berakhir, kita tunggu. Masih 1 kali 24 jam ya. Dari Minta maaf di Mas hadapan Mamun publik. terhadap